Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Oke. Hari ini kita akan ketemu dengan salah satu teman kalian yang memiliki banyak prestasi. Amin. Oke, siapa dia? Treneng. Nah, Halo dia semuanya. namanya siapa ya? Aku Kirana. Oke, namanya adalah, saya bacakan dulu biodatanya. Nama lengkap Kirana Isfahani Jasmine, panggilannya Kirana atau Jasmine. Kirana lahir di Bekasi tanggal 4 Januari 2010. Rumahnya di Kalisari ya Kirana ya. Hobinya menari. Cita-citanya juga menjadi seorang penari. Moto hidupnya, jangan takut kamu gagal karena pelajaran sebenarnya adalah kegagalan itu sendiri. Riwayat pendidikan dari TK Kartika 106, SD Kalisari 03, SMP 251 Jakarta, dan nanti mau SMA kemana Kirana? Niatnya aku sih pengen ke SMK, tapi kayaknya lebih setelah dipikir-pikir kayak merencanakan untuk ke 39. Iya, amin. Amin, Oke. amin, amin, amin. Riwayat organisasinya ikut OSIS. Oke, prestasinya menjadi wakil ketua OSIS, juara 2 lomba tari Nusantara Perkumpulan Seniawati ya Indonesia, medali perak di Spora di sekolah PKP dan lain-lain. Dan lain-lainnya banyak ya, nanti kita tanya sama Kirana. Baik, kita mulai. Yang pertama, Kirana kan tadi hobinya menari ya. Nah, sejak kapan sih Kirana itu menekuni atau tertarik dengan menari itu? Aku mulai nari itu tuh dari eskul di PAUD. Jadi PAUD aku tuh ada eskul gitu. Nah, waktu itu mau ikut lomba. Jadi itu tuh kayak PAUD baru buka gitu, Bu. Dan aku baru angkatan keberapa gitu. Dan itu awal dari aku coba-coba nari. Nah, aku diikutin kayak latihannya. Nah, latihannya tuh guru aku melihat kalau aku tuh ada potensi di tari. Akhirnya guru aku ngomong sama orang tua aku, kayaknya Kirana ini dimasukin sanggar deh. Nah, dari situ aku mulai ikut sanggar, ikut lomba-lomba, mulai aktif di eskul-eskul, terus ke sanggar, terus malah semakin sering ke sanggar, malah makin betah di sanggar daripada di sekolah. Jadi malah hidupnya di sanggar kayaknya. Iya. Lebih cenderung ke sanggar ya. Ya dari PAUD berarti dari usia berapa ya? 3 tahun ya, 3 tahun. Itu usia masih sangat dini. Batita atau balita ya. Nah, siapa sih sebenarnya yang paling menginspirasi Kirana untuk tertarik menari gitu? Kok sampai kemudian tadi dari usia 3 tahun, kemudian ikut ke sana ke sini, udah jiwanya Kirana gitu. Siapa sih sebenarnya yang menginspirasi itu? Kalau untuk inspirasi sih aku pertama kali ngeliat orang nari itu tuh pas aku ikut papa. Papa itu tuh ikut apa sih kalau saya kayak organisasi gitu, organisasi yang isinya tuh desa dia yang merantau ke Jakarta. Nah, itu kita suka banget ketemu tuh di Taman Mini. Nah, di Taman Mini itu kan banyak banget tuh anjungannya. Nah, setiap kita mengunjungi salah satu anjungan itu tuh pasti ada ini tarinya, Bu, pasti ada sanggar tarinya untuk satu anjungan itu. Nah, aku tuh mulai keliling-keliling tuh, suka pas aku kecil itu aku ketemu Asri Welas. Dan Asri Welas itu bukan cuma artis ya guys, itu dia penari dan dia juga buka sanggar. Nah, dari situ aku suka lihat tuh ke Taman Mini, suka ngeliat orang pakai kain, suka lihat orang nari. Itu menurut aku kayak cantik aja, anggun banget. Nggak cuma Jawa ya, aku lebih kayak semua yang berbau budaya tuh menurut aku suka aja. Kayak yang aku suka banget dengerin sinden, maksudnya dengerin tembang Jawa, kayak gitu tuh suka banget. Jadi emang keluarga aku tuh emang budaya Jawa tuh lumayan kental. Jadi dari uyut aku itu dia dalang. Dia dalang wayang. Oh, nggak dalang. Tahu nggak dalang? Dalang itu tuh yang memimpin wayang, guys. Jadi kalau kalian lihat wayang itu pasti ada yang suka ngegerakin wayangnya. Itu dalang. Dan dari papaku, itu kan dari mamaku. Uyut dari mamaku. Kalau dari papaku itu dia pemain ketoprak.
Kata Kak itu kayak wayang orang juga. Jadi kan kalau wayang kita pakai wayang kulit ya, kalau itu orang yang menggerakkan gitu. Berarti dari keluarga, dari orang tua, bahkan mungkin ini emang keluarga seniman kali ya. Bisa ya. Jadi darah dagingnya kan buah nggak jatuh dari pohonnya kan ya. Nggak jauh Jadi dari orang tua, dari bahkan nenek, dari uyut ya, itu semua akhirnya darah dagingnya mengalir ke Kirana. Gitu ya Kir ya. Dan cuma aku di keluarga aku tuh ada kakak adiknya yang aku, dia juga penari gitu. Emang suka nari ya. Jadi ya kalau ngumpul-ngumpul kayak gitu suka kita suka nyanyi-nyanyi, suka nembang-nembang, jadi gitu kalau kumpul-kumpul. Karena satu hobi ya, nanti ikut apa, ada acara apa, ayo kita kesana bareng. Iya, jadi kayak jadi supportnya gitu loh Bu. Kirana lagi pentas nih di tahun ini, pada dateng nonton gitu, jadi saya kan juga jadi semangat buat nelusurin itu, jadi kayak lebih ngerasa ini aku ada di lingkungan ini, aku didukung, jadinya aku lebih nyaman aja gitu kalau di dunia tari. Iya. Oke, berikutnya apa sih sebenarnya motivasi Kirana untuk mengikuti tari? Karena kan nggak ini ya, orang kalau misalkan baru sedang tari sebentar, habis itu udah. Tapi itu dari usia 3 tahun sampai sekarang Kirana SMP kelas 3, ya kan ya. Nah itu kan pasti kalau sampai bertahan selama itu pasti kan ada motivasi. Kalau motivasi eksternal, kalau dari pihak luar biasanya misalkan nih sekedar ikut-ikutan teman atau apa, ya baru sebentar, dah nggak lanjut, capek, aduh ini gimana gitu. Karena ya pasti ada tantangan-tantangan kan ya. Nah ini udah lama gitu, udah lama dari usia 3 tahun sampai SMP kelas 3. Nah apa sih yang memotivasi Kirana sehingga Kirana menekuni bidang tari ini? Karena aku tuh orangnya kepoan. Kepo. Jadi tuh setiap aku dapet tarian baru di desa, aku kepo, aku pengen terusin itu, pengen bener-bener bisa banget. Jadi tuh dari situ aku jadi kayak, dia aku enjoy nih di bidang ini. Nah yang motivasi aku sih ya itu, kekepoan aku. Karena aku tuh kan, ya itu tadi, aku kan orangnya kepo, aku pengen coba banyak hal. Tapi kayak beberapa hal aku cobain, kayaknya nggak penasaran lagi deh gitu kan. Ya udah, akhirnya aku, tapi kalau nari ini bener-bener kayak pengen terus dipelajarin gitu loh Bu. Jadi kayak aku enjoy jalannya, nggak bosan. Bahkan kayak ya aku lagi capek nih di sekolah, nari malah. Ada orang kalau udah capek, ya udahlah tidur, rebahan ya, mager-mageran gitu ya. Aku tiduran aja tuh pasti kayak lagi sambil dengerin tuh kayak aku gerak-gerak tangannya apa gimana, nggak sadar. Tapi kayak ya itu seru aja aku ngeliatnya. Aku ngerasa itu aku seru. Yang motivasi sih ya udah itu. Motivasi aku. Rasa keingintahuan itu ya. Keingintahuan itu yang bikin aku terus di bidang tari. Nah, kan banyak ya tari apa sih Kirana yang udah pernah ditariin sama Kirana? Banyak kayaknya. Kalau untuk tari-tari pasti kalau emang dari aku awal banget tuh udah banyak. Tapi yang benar-benar melekat banget, yang menurut aku bisa banget itu ada satu-satunya tari Jawa Timur yang aku bisa. Apa itu? Itu jejer. Kalau kalian tahu gandrung, tari gandrung Banyuwangi, yang kayak di KKN. Iya. Nah, itu yang kayak di film itu tuh, itu aku pernah ujian itu dan aku ngerasa aku bagus banget. Dan ada ya orang yang, kalau aku tuh kadang kalau narinya nggak cocok nih ya Bu, atau bukan nggak cocok sih, kayak aku keteteran sama materi itu. Kadang aku tuh ada aja kayak entah aku nggak bisa ngapalin, entah aku ketukannya hilang di kuping, itu tuh ada aja Bu. Tapi pas narinya tuh kayak nggak tahu, aku gerak aja kayak nyentil aja gitu aku rasanya. Jadi kayak aku enjoy banget itu nari itu, benar-benar enjoy banget. Nggak yang kepikiran kayak aduh harus powernya harus segini, powernya harus segini, itu enggak. Kayak aku tahu, menikmati. Aku tahu ini segini aku udah cukup, aku tahu ini segini aku masih kurang. Jadi dari situ aku ngerasa ini pasti kalau aku nari ini aku banget gitu. Oh, ini tariannya Kirana banget gitu ya. Ini kayaknya mamaku sampai ngomong gitu kayak, Kak ini kayaknya mama baru lihat ini tuh kamu banget digituin. Terus kayak ngerasa kayak iya Pak ya gitu. Soalnya aku tuh bukan gak pernah sih, jarang mendalami tari Banyuwangi kan. Nah jejer Jaran Dauk ini tuh pertama kali aku dapet di Sanggar
Terus pas aku dapet, bukan yang kayak harus cepet-cepet abis materi, itu enggak. Kayak misalkan nih aku ketinggalan materi, tapi aku bisa ngejar. Karena ada kadang materi yang emang nggak kekejar sama aku, itu malah lost detail. Jadi detailnya tuh nggak kelihatan di aku. Tapi kalau jujur tuh, ya detailnya tetap kelihatan kan di aku. Ya kayak aku juga, oh berarti emang badan aku cocok nih sama gitu. tari yang kayak gini. Iya. Tapi nanti ada ya yang tari-tari setipe sama jejer gitu ada ya? Ada. Berarti nanti kalau misalkan selain jejer mungkin ada tari-tari yang lain, tapi yang setipe sama jejer itu yang membuat Kirana enjoy. Dan lebih pede. Kalau biasanya tuh kalau aku tuh kalau nari harus mencintai tariannya dan ceritanya. Ada ceritanya ya? Ada pasti. Kalau jejer Banyuwangi itu mengisahkan dulu tuh penarinya laki-laki. Laki-laki yang ingin mengusir perang. Mengusir penjajah saat perang. Iya. Nah, karena masuknya agama Islam ke Indonesia, jadinya jejer itu ditarikan oleh perempuan. Ya. Kemudian, bagaimana proses latihan yang Kirana lakukan untuk mencapai prestasi ini? Kan pasti latihannya nggak mungkin dong ya seminggu sekali, 2 minggu sekali. Iya. Nah itu Kirana kalau proses latihannya kayak gimana? Kalau untuk latihan, kalau untuk di Sanggar itu tuh tetapnya seminggu sekali. Tapi pasti ada latihan di rumahnya. Jadi misalkan aku dikasih materi nih, 1 menit lagu. Nah nanti dalam 1 minggu 1 menit lagi tuh hafal. Jadi pasti aku kayak di rumah, oh yaudah berapa detik udah hafal, nambah lagi, berapa detik udah hafal, nambah lagi, kayak gitu. Berarti nggak hanya di Sanggar ya? Nggak cuma di rumah juga, terus lebih kontinu buat latihannya. Depan kaca gitu kan, kalau di depan kaca, kalau sendiri kan kita tahu nih apa yang kurang, apa yang terlalu over, kira-kira gerakannya. Kayak apa kalau misalkan di teater gitu ya, teater kan ngadep itu ya kaca besar itu ya, jadi kelihatan gerakannya seperti apa gitu ya. Nah selama bertahun-tahun ini nih, nah ada nggak tantangan Kirana dalam menari gitu? Kalau tantangan aku itu buat diri aku ya, itu tuh pas aku dapet materi Jawa alus kayak solo atau enggak tari solo atau Jogja, itu tuh menantang banget. Aku lebih bisa tari yang cepet-cepet, maksudnya lebih bisa nangkep dan lebih bisa nangkep detailnya kalau tari yang cepet. Tapi kalau tari alusan itu, ya Allah, sampai gemeteran Bu, itu belajarnya dan ngafalnya tuh susah karena gendingnya itu tuh kadang bisa 15 menit. 15 menit itu lagunya sama, tapi setiap berapa itu beda-beda, berapa part, itu yang bikin susah banget, susah ngafalinnya. Kalau yang gerakan halus ya? Halusan tuh lebih lama dan kayak kita harus pelan-pelan, hati-hati banget ya Allah. Kan Kirana sabar banget begitu. Kayak nggak bisa kalau yang halus-halus ya? Iya, karena dia posisinya kalau yang Kirana kan yang energik, yang harus gitu. Yang centil-centil gitu kan. Bener. Ya, kemudian, ada nggak sih momen yang paling berkesan selama perjalanan Kirana menari nih di bidang tari ini? Kalau berkesan itu tuh dukungan dari teman-teman. Karena kan kalau di Sanggar itu kita ketemu teman-teman yang frekuensinya sama-sama sama kita, hobinya sama-sama kita, gitu kan. Nah itu tuh aku ngerasa didukung banget kalau lagi berkelompok atau enggak lagi materi. Itu kan kalau ujian itu kan kita dapat nilai kayak rapat di skala gitu loh. Itu tuh kita saling menguatin. Jadi setiap yang paling aku tunggu tuh setiap ujian, ya momen kayak gitu, momen saling nguatin. Terus ada satu ujian yang ini tuh terakhir sebelum aku cuti. Itu bener-bener haru banget Bu, karena aku ngerasa badan aku kan sekarang sudah beda ya, gak kayak dulu. Terus aku lebih jarang latihan karena satu dan lain hal, kayak sekolah harus lebih ekstra. Sekarang kan udah kelas 3 juga, jadi gak dikit-dikit sanggar. Kalau dulu kan ya iyalah sampai dikit sanggar bosan gitu. Kalau sekarang kan gak bisa kayak gitu. Terus si teman-teman aku
itu kayak nguatinnya bener-bener nguatin banget. Aku ngerasa aku sampai nangis-nangis ke teman-teman kayak, aduh maaf ya kalau kayaknya tuh jadi beban kelompok gitu kan. Enggak, dan dia tuh selalu nge-push aku, nge-push kayak bisa ya, bisa, dan hasilnya kelihatan juara satu. Jadi tuh biasanya kalau ujian kelompok itu tuh dilombain gitu, diperingkatin. Dan itu kayak berarti perjuangannya tuh benar ada, benar terbayar sama hasilnya. Terus kayak langsung makasih kak, kayak pokoknya itu momen haru-harunya sih pasti ada di setiap semester kayak gitu. Lebih deg-degan apa ujian tari apa ujian sekolah? Nari serius karena dilihat sama expert gitu loh Bu. Oh iya. Kalau ujian sekolah nih aku nilai jelek, aku masih bisa belajar lagi. Tapi kalau kadang tuh kalau nari itu kayak aku nggak bisa Karena yang uji orang-orang yang memang iya itu kayak ya. maestro gitu-gitu. Terus kayak karena kita diliatin orang banyak juga. Terus dikomentarin di depan orang banyak juga. Pas di itunya iya, pas ujiannya. Saat selesai nari nih, gitu kan. Oke, lampu mati, udah langsung dikomentarin. Kayak gitu, jadi kayak di depan banyak orang gitu. Kayak kalau belajar kan aku masih bisa. Ya udahlah, nanti gitu. Atau enggak kalau belajar kayak yang paling ngesatin guru sama aku atau enggak orang tua sama aku, tapi kalau nanti tuh di depan banyak orang jadi lebih malu. Iya. Nah, ini kan Kirana juga masih sekolah. Gimana sih cara menyeimbangkan antara apa kegiatan nari sama sekolah gitu? Apa nanti sampai keteteran? Itu waktu kelas 7 kan sempat ya dapat 5 besar kan ya. Sampai sekarang masih dapat nggak? Nah, Tapi stuck. nah itu gimana itu? Karena kan nggak bisa apa? Belum tentu semua orang bisa kayak gitu. Yang kamu tadi sibuk banget ya, sibuk buat latihan di rumah, di sanggar. Ini juga sekolah, tugasnya pasti juga ada, tugas kelompok apa nih. Itu gimana itu kira-kira? Kalau aku sih pasti kalau yang kelas 7 itu sempat keteteran. Karena kan aku sekolahnya siang, sedangkan pelatihan dari dinas itu sekitar jam 2. Dan kita baru masuk setengah 1. Masa ini kan setengah jam, belajar setengah jam baru bersiap udah langsung pulang gitu kan. Nah, akhirnya ada kayak misalkan seminggu aku latihan, tapi seminggu aku full sekolah kayak gitu ya. Tapi konsekuensinya itu aku harus ngejar pelajaran dan aku harus ngejar materi di sanggar juga. Jadi capek-capek. Tapi tadi kan bilangnya ini ya kalau latihan sanggar kan bukan buat ini ya. Apa namanya tetap ya capek-capek masih ini gitu. Iya, masih kayak masih suka nari. Ya, capek tapi malah ngobatin capeknya itu gitu. Jadi kalau capek tapi suka, tapi nagih, tapi seru. Jadi dilanjutin. Dan tugas sekolahnya juga nggak berhenti, nggak keteter gitu kan ya tidak. Kan diatur kapan aku harus latihan, kapan aku latihannya cukup nih kayaknya, aku perlu belajar ya. Iya. Oke, berikutnya apa saja persiapan yang Kirana lakukan sebelum tampil? Misalkan mau ada event apa atau mau lomba kompetisi? Oh, kalau lomba itu pasti latihannya udah pasti ekstrain, ya kan? Kayak misalkan pulang sekolah langsung latihan gitu. Karena kita nggak tahu ya lawan kita di sana gimana, ya kan? Jadi ya mempersiapkan semaksimal mungkin. Karena kita cuma perlu latihan. Dan yang tahu kecocokan badan kita di tari itu tuh cuma kita. Makanya latihannya harus sering kan ya, kalau cuma sekali aja kan kita nggak tahu ini nggak sih udah pas belum sih gitu. Ya benar. Nah kemudian nih menurut Kirana nih apa sih peran seni tari dalam melestarikan budaya Indonesia? Kalau untuk aku peran tari untuk melestarikan budaya Indonesia bisa mengenalkan, nggak melupakan budaya daerah-daerah. Karena kan pasti di setiap daerah ada penetarian. Ya, menurut aku perannya tuh mungkin sama kayak rumah adat, tujuh adat. Itu tuh perlu banget distain semuanya. Karena seperti berita-berita yang kita lihat, ada klaim sini, klaim sana, gitu, tapi giliran disuruh lestariin gak mau, gitu kan. Itu yang kayak, guys, kalian mau gak suka
barang kalian diklaim, tapi kalian gak mau berusaha Gimana caranya biar itu gak diklaim iya. gitu kan. Kayak tolonglah kalau ini kan budaya kita sendiri, boleh kok, gak ada yang larang kalian mempelajari budaya orang lain, gak ada yang larang, tapi kalau bisa jangan sampai dilupain budaya kita sendiri. Iya. Iya, Gak cuma tari sih, iya. kayak rumah adat, baju adat ini sekarang kan udah banyak modifan. Nah, kalau bisa lebih lebih ditingkatin lagi cara kita untuk melestarikannya tuh, kayak entah di sekolah, kayak kita ada project ini kan di sini sekarang ada project kan. Nah, berharap sih sekolah-sekolah bisa bisa di-push lagi untuk melestarikan budaya itu lebih di-push. Iya. Nah, apa yang ingin Kirana capai ke depannya dalam dunia tari? Apa nih yang bisa? Jadi go internasional? Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Kalau untuk dunia tari sih aku pengen sekolah melanjutkan bidang tari. Tapi keluarga itu beropini kayaknya kalau untuk pekerjaan nggak usah deh, maksudnya jangan dulu gitu, sekedar untuk hobi aja. Tapi aku sih pengennya SMK ya kan, tapi kayaknya kalau dipikir-pikir lagi SMA aja. Nanti kuliahnya aku sih pengen di ISI, di Institut Seni. Iya. ISI mana? Solo? Jogja. Kan ada Solo, Jogja. Ada juga IKJ ya? Iya ada. IKJ juga ada. Nah, ada nggak sih dukungan dari keluarga? Pasti banget. Pasti ya? Pasti. Karena support itu penting banget. Karena aku pernah, ini aku cerita pas waktu itu aku pernah lomba, tapi mungkin kayaknya orang-orang di sekitar aku lagi sibuk gitu kan. Jadinya aku sendiri, itu nggak tahu itu mempengaruhi energi aku, jadinya aku udah ngedown duluan dari awal, karena aku ngerasa ini gak ada yang nonton aku gitu kan. Terus iya, pas aku tahu aku kalah, itu aku nangis banget dulu. Jadi tapi emang support itu penting banget, walaupun cuma mama atau papa yang ngeliat, itu tuh penting banget. Menurut itu pengaruhnya sangat besar. Berarti beda ya waktu misalkan Kirana ditonton sama nggak ditonton? Iya, gitu. beda. Pasti kalau ini pasti beda. Kalau ditonton bukannya malah grogi, tapi malah lebih. Iya, malah lebih kayak pengen nunjukin gue. Iya. Terakhir nih, Kirana, saran Kirana untuk teman-teman yang lainnya nih, kan di sini juga ada ekskul tari ya. Nah, saran Kirana untuk teman-teman yang lain biar tertarik untuk mengejar prestasi mungkin di bidang tari juga atau kalau bidang untuk di bidang tari, aku sama pesan jangan malu untuk nunjukin kamu suka nari. Gak usah malu, karena yang kamu lakuin itu bisa menginspirasi orang banyak dan bisa melestarikan budaya Indonesia. Karena kalau bukan kita, mau siapa? Ya kan? Itu yang kata-kata udah pasti sering banget dengar, kalau bukan kita ya siapa lagi. Karena aku banyak nemuin teman-teman kayak di online gitu, lebih ke kayak malu buat ikut sanggar, malu untuk kayak latihan kayak gitu-gitu. Banyak, dan banyak juga kayak bingung, ini kalau aku suka nari aku harus kemana ya? Kalian bisa cari sanggar-sanggar yang mungkin dekat rumah kalian, ada itu membantu banget bikin kalian punya banyak teman, mengenal budaya Indonesia. Itu manfaatnya banyak banget buat diri kalian sendiri dan untuk Indonesia. Jadi jangan malu ya, jangan malu untuk melestarikan budaya Indonesia. Ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Itu ya Kirana. Oke Kirana, sepertinya cukup untuk wawancara hari ini. Semoga Kirana bisa menginspirasi banyak teman yang lain. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.